Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Senin tanggal 13 Januari 2025 ya. Teman-teman semuanya, saya cuma mau berbagi tentang hal ini. Ada satu hal yang saya jarang banget bahas ya. Tapi mungkin baru sekarang saya bahas tentang hal ini gitu loh. Yaitu kadangkala ya lebih enak sebenarnya hidup itu jadi orang biasa sih ya, karena kalau kita hidup sebagai orang biasa dan tidak banyak disorot orang ya, entah kenapa hidup tuh jadi tenang gitu loh. Hidup jadi lebih tenang, hidup jadi lebih tentrem, orang bisa kita jadi lebih bisa mengontrol privasi kita gitu loh. Jadi kita bisa menerapkan batas-batas wilayah yang menerapkan batas-batas wilayah privasi kita gitu loh. Sementara kalau kita tampil sebagai figur publik atau public figure, ya mohon maaf gitu ya, hal yang paling private dari kita pun akan berpotensi menjadi konsumsi publik. Padahal itu adalah hal yang paling private banget gitu. Seperti contoh, ada beberapa wanita muslimah tadinya berhijab, berjilbab taunya. Nah begitu tahu-tahu lepas jilbab, langsung komentar anu ini inu berdatangan ya, apa macam-macam, apa segala macam. Terus saya juga sempat komen di IG-nya Sheila Afsari ya. Sheila Afsari ya, artis ya, mantan peserta Miss Indonesia, mantan presenter infotainment silet ya, lepas jilbab. Tadi kan berjilbab dia setelah nikah ya kan, dengan pengusaha lah, salah satu pengusaha ya. Begitu tahu dia lepas jilbab, saya bilang aduh sayang, too bad lepas jilbab gitu. Saya bilang ya too bad lepas jilbab ya, tapi nggak apa-apa sih, itu kan hak asasi gitu, hak asasimu gitu loh. Mau kau lepas jilbab atau gimana nggak apa-apa gitu loh. Ya mungkin kan buat saya ya ada pertimbangan ini dan itulah kenapa akhirnya yang tadinya berjilbab kemudian jadi buka jilbab atau lepas jilbab. Itu ya buat saya sih adalah hal-hal yang saya pikir ya kita tidak usah pertanyakan gitu loh. Itu kan ranah privasi kan. Nah tapi itu nggak berlaku sayangnya, karena itu figur publik, orang kenal, orang tahu tentang beliau. Itu orang tahu kenal siapa nama Sheila Afsari itu misalkan gitu. Jadi kadang-kala ya hidup sebagai rakyat biasa tuh ya enak aja gitu loh ya, tanpa harus terbebani oleh pencitraan. Wah kita harus ini dan itu ya, mohon maaf nih, kadang-kadang nih ini maaf nih, saya bukan ada maksud menghakimi atau gimana ya, tapi saya mau cerita aja testimoni. Ada orang nih pencitraan, kepengen kepilih jadi pejabat publik gitu misalkan ya, entah kepilih jadi anggota DPR atau kepilih jadi kepala daerah atau bahkan mungkin kepala negara gitu ya. Berlomba-lomba kan orang, karena Indonesia di negara yang sebagaimana saya bilang kemarin ya, tingkat religiusitasnya tinggi. Dari datang itu tokoh-tokoh agama, terutama tokoh-tokoh agama Islam ya, datang. Kemudian dari tadinya mungkin tak pernah salat gitu ya, jadi tiba-tiba rajin salat, rajin kali bah ini salat bah, pencitraan, dianggap sebagai calon caleg yang saleh, caleg salehah gitu kan, atau cakada yang
saleh, salehah yang dekat dengan ulama, dengan para alim ulama dan sebagainya gitu kan. Gitu. Itu nggak enaknya teman-teman. Kita nggak bisa menjadi diri kita yang genuine. Kenapa? Karena harus pencitraan mulu gitu loh. Karena ya itu terbebani oleh mempertahankan citra kita sebagai ya inilah, ya itulah, apa itu segala macam ya gitu. Jadi itu kita jadi terbebani karena itu, karena kita harus tampil sebagai yang kita dalam kemasan yang baik lah di hadapan publik gitu. Nah ini juga yang saya pelajari dari mantan anggota JKT48 ya, Anissa Atia namanya. Kan di Wikipedia kan disebutkan keberadaannya kini misterius karena semua medsosnya nggak aktif gitu kan. Ada sih Facebooknya, cuman kan nggak tahu aktif apa enggak, apa mungkin di set lebih terbatas gitu ya, jadi hanya temen-temennya aja yang bisa ngelihat postingannya, yang kita nggak tahu ya. Tahu-taunya apa? Di dalam foto terbaru di Wonosobo, taunya Anissa Atia ex JKT48 itu ada di Wonosobo ya, diunggah di akun Instagram sebuah toko elektronik lah di Wonosobo. Maaf nggak bisa saya sebut ya. Di sebuah toko elektronik di Wonosobo ya. Di situ ada Anissa Atia ex JKT48 generasi 2 gitu ya. Wah, saya pikir nih, saya berasumsi, jangan-jangan kali si Anissa Atia ini sudah tidak lagi tinggal di Jakarta, tapi tinggal di Wonosobo. Nikah ya kan? Nikah sama orang sana, kemudian pindah ke sana, nggak lagi di Jakarta gitu. Atau jangan-jangan Anissa Atia ini adalah orang asli sana, orang asli Wonosobo. Jadi ketika setelah dia pilih mundur dari JKT48, dia lebih memilih pulang kampung ke Wonosobo gitu loh. Bisa jadi kan. Ya tapi at the end ya, keputusan beliau tidak terlalu mengeksposure dirinya di media sosial. Saya Instagram aja nggak ada loh. Instagram yang dia handle sendiri tuh nggak ada gitu loh. Tapi kenapa kok orang toko elektronik di Wonosobo itu bisa tahu, wah itu Anissa Atia? Nggak tahu lah, itu ranah pribadi lah. Mungkin ada temannya si Anissa Atia yang bekerja di toko elektronik tersebut, atau Facebooknya mungkin dia hanya teman-temannya aja yang ini, nggak tahu lah gitu. Dan pada intinya orang itu butuh yang namanya privasi teman-teman ya. Makanya saya kadang-kadang lebih tafakur gitu loh. Ya Allah, buat apa sih kita berlomba-lomba gitu ya, cari nama, cari popularitas gitu ya. Lah kalau kita terkenal juga, untungnya buat kita apa gitu kan? Kita jadi nggak punya ranah untuk privasi gitu kan? Kita jadi nggak punya ruang private gitu kan? Cumanya nggak ada ya kan? Kita jadi nggak punya ruang untuk leluasa bergerak gitu kan? Buat apa gitu loh? Saya kadang berpikir seperti itu loh ya. Buat apa sih ya, ngapain gitu ya, saking segitunya cuma untuk popularitas. I know, saya tahu anda tuh pasti pengen terkenal ya, bahkan sampai ya mohon maaf, zaman reality show marak zaman dulu itu ya, sampai kena scam loh ya,
sampai kena scam itu acara TV-nya. Saya bilang kenapa kena scam? Ini laporannya gak benar, ini laporan gak pas ini. Kenapa? Cuma pengen terkenal doang di TV. Ya Allah, cuma pengen terkenal doang di TV. Biar apa? Nambah follower di IG. Saya bilang, ya lu terkenal, tapi lu terkenalnya sebagai orang pansos, ya, orang panjat sosial, social climber, ya. Itu kalau gua, pandangan gua kayak gitu. Lo terkenal tapi ya terkenal ngemis follower, terkenal pansos ntar, ya ngapain gitu lah. Udah aja mendingan kita jalanin hidup ini ya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi di antara di hidup yang biasa-biasa aja, ada hal yang luar biasa yang kita bisa karyakan. Ada hal luar biasa yang bisa kita perbuat dengan kemampuan dan keahlian yang kita punya, teman-teman. Ya, nggak perlu kita menyombongkan diri dengan membawa, mohon maaf nih, kalau masalah Jokowi Raja Jawa, saya aja yang asli keturunan ya kerajaan Inggris saja, turunan bangsawan ya dari Inggris sama separuh dari Jerman, asal usulnya kan dari Jerman tuh. Saya aja nggak, udah mulai biasa aja gitu loh, ya udah mulai biasa-biasa aja gitu loh, karena buat saya ya semua sama gitu loh di mata Allah. Yang penting iman dan takwanya, itu pandangan saya, teman-teman. Jadi udahlah, apain sih kita harus berlomba-lomba lakuin apapun hanya demi sebuah popularitas, hanya cuma pengen terkenal gitu loh. Kalau kita terkenal ya karena kebaikan, karena hal-hal baik sih ya nggak apa-apa. Ya kalau kita populer, kita terkenal gara-gara hal yang nggak oke, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Jadi sasaran hujatan, cacian, makian. Coba kalau kita terkenalnya karena hal yang baik, hal yang oke gitu ya. Waduh, orang akan segan. Orang nggak segan gitu loh. Orang jadi luwes sama kita gitu loh. Ya, itu aja mungkin dari saya. Pokoknya apapun itu, be the best of you. Selamat pagi.